Siap adik? Siap, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Siap, baik. Wow. Baik, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ada yang tidak hadir? Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ASEAN. Saya mau bertanya. Ya, sebelum ke pembelajaran kita, satu orang dulu maju untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Saya, Pak. Yuan, maju. Marilah teman-teman, Bapak Ibu, Bapak, marilah kita siapkan batin untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami yang di surga, Baik, terima kasih kepada Yuan karena telah memimpin kita dalam doa. Tadi topik pembelajaran kita hari ini yaitu ASEAN. Pernah mendengar kata ASEAN atau ada yang tahu apa itu ASEAN? Tidak tahu. Oke, baik. Bapak Guru akan menjelaskan. ASEAN itu adalah suatu organisasi yang dibentuk atau yang didirikan oleh beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini adalah singkatan dari bahasa Inggris, ya, dan memiliki makna-makna tertentu di dalam organisasi ASEAN ini. Jadi ASEAN itu adalah bahasa Inggrisnya itu Association of Southern Asian Nations, yang artinya yaitu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini didirikan oleh beberapa negara untuk membentuk suatu organisasi. Jadi ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Jadi ada beberapa negara yang mendiri ASEAN ini, yaitu yang pertama, mungkin ada yang tahu? Kira-kira ada berapa negara dan negara apa saja yang mendirikan ASEAN? Tidak tahu? Oke, baik. ASEAN ini didirikan oleh 5 negara. Negara-negara tersebut yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Filipina, yang keempat Singapura, dan yang terakhir itu Thailand. Jadi negara-negara ini bukan hanya sekedar mendirikan sebuah organisasi ASEAN ini, tetapi mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk mendirikan sebuah ASEAN ini, yaitu yang pertama untuk membentuk sebuah penyaluran atau aset-aset dalam bidang atau dalam sektor-sektor tertentu, yaitu pertanian, perikanan, sosial budaya, dan di bidang politik. Yang pertama, di negara Indonesia mendirikan ASEAN itu dipimpin oleh Adam Malik, dan pada saat itu Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Malaysia dipimpin oleh Tun Abdul Razak, dia sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang berikut yaitu Singapura dipimpin oleh Sinatambi Rajaratnam, Menteri Luar Negeri juga dari Singapura. Dan yang berikut Filipina, Narisko Ramos sebagai Menteri Luar Negeri. Dan yang terakhir yaitu Thailand, Tanat Koman sebagai Menteri Luar Negeri juga di Thailand. Bukan sebatas itu juga, tetapi ada juga negara-negara yang ingin bergabung saat 5 negara tersebut sudah mendirikan ASEAN. Jadi ada juga negara
untuk bergabung di sebuah organisasi ASEAN ini. Lima negara yang baru bergabung yaitu negara Brunei Darussalam. Dia masuknya itu pada tanggal 18 Januari tanggal 8 Januari 1984. Dan yang kedua yaitu Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan yang terakhir yaitu Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Jadi itu adalah 5 negara yang bergabung setelah 5 negara sebelumnya mendirikan ASEAN. Lalu yang berikut yaitu persamaan negara-negara yang ada di dalam organisasi ASEAN ini. Jadi dari 10 negara ini ada persamaan-persamaan baik itu di dalam secara tempat pariwisata ataupun perekonomian yang ada di dalam negara tersebut, di dalam 10 negara tersebut. Dari persamaan-persamaan yang ada di dalam negara tersebut yaitu terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mayoritas negara memiliki iklim tropis. Yang ketiga, negara berkembang dengan sektor perikanan, pertanian dan pariwisata sebagai sektor yang sangat penting. Yang keempat, memiliki budaya yang beragam tetapi saling menghormati. Jadi yang pertama, dari 10 negara ini mereka memiliki kawasan di Asia Tenggara, sama-sama di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu mayoritas negara memiliki iklim tropis. Jadi 10 negara ini rata-rata iklimnya itu iklim tropis. Yang ketiga, berkembang dengan sektor perikanan, pertanian dan pariwisata sebagai sektor yang penting. Jadi ini adalah persamaan-persamaan yang dialami atau yang ada dalam ke-10 negara di Asia Tenggara. Yang berikut kenampakan alam yang ada di dalam 10 negara ini. Ya, satu orang yang baca. Aslinya ini apa baca? Penampakan alam yang pertama itu di Indonesia. Penampakan alam yang ada di Indonesia itu memiliki keindahan pulau-pulau di berbagai tempat. Terus yang kedua itu Malaysia. Penampakan alam di Malaysia itu memiliki keindahan hutan dan tropis. Terus yang ketiga itu Filipina. Penampakan alamnya memiliki gunung berapi yang menarik. Terus yang keempat di Singapura. Penampakan alamnya memiliki tanaman-tanaman yang indah serta kebun binatang. Terus yang kelima itu Thailand, memiliki banyak situs sejarah. Terus yang keenam itu Brunei Darussalam. Penampakan alamnya itu memiliki hutan dan tropis. Terus ketujuhnya Vietnam. Penampakan alamnya itu pemandangan alam yang menakjubkan. Terus kedelapan Laos. Penampakan alamnya itu keindahan alam dan air terjun yang indah. Terus yang kesembilan itu Myanmar. Penampakan alamnya pemandangan alam yang indah. Terus yang ke-10 itu Kamboja. Penampakan alam Kamboja itu memiliki taman nasional kayu dan tropis. Ya, oke, baik, terima kasih. Ini adalah penampakan alam yang ada di dalam 10 negara yang berada di Asia Tenggara. Sebelum saya melanjutkan, saya lihat kalian semua ini sangat loyo, begitu pada lapar. Maka dari itu satu orang saya minta untuk maju menjadi kita menjadi. Yohan, semuanya berdiri. Ya. Tahu tepuk fokus toh? Tahu. Ya, tes sama ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, terima kasih sudah menonton.
Asia Tenggara. Yang pertama itu Indonesia memiliki keindahan pulau di berbagai tempat, dan yang kedua memiliki keindahan hutan tropis itu di Malaysia, dan di Filipina memiliki gunung berapi yang menarik. Singapura memiliki taman-taman yang indah serta kebun binatang. Thailand memiliki banyak situs sejarah. Brunei memiliki hutan tropis, hujan tropis. Vietnam memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Laos keindahan alam air terjun yang indah. Myanmar yaitu memiliki pemandangan alam yang indah. Kamboja memiliki taman nasional dan hutan-hutan hujan tropis. Ini merupakan penampakan alam yang ada di masing-masing negara di Asia Tenggara. Lalu yang berikut yaitu kerjasama negara ASEAN. Jadi ke-10 negara ini mereka menjalinkan kerjasama di dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dalam bidang budaya. Di dalam bidang budaya ini dari 10 negara ini, contohnya itu mereka bekerja sama dalam bidang seni, kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing negara tersebut. Yang kedua dalam bidang politik. Jadi dari ke-10 negara ini mereka bekerja sama dalam bidang politik, baik di dalam intrapolitik maupun di luar politik, di yang mana antara partai-partai politik saling bekerja sama di antara 10 negara ini. Yang berikut dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan ini, yang dimana 10 negara ini saling bekerja sama untuk melakukan pendidikan atau membangun para pendidik, yang dimana contohnya itu dari 2 negara ataupun ke-10 negara ini melakukan kerjasama. Contohnya itu pertukaran mahasiswi dari negara-negara yang ada di dalam Asia Tenggara ini. Yang berikut yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi contohnya itu penghasilan dari negara ini saling tukar menukar atau saling menjual beli, ekspor impor. Yang berikut dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini yang dimana mereka saling bekerjasama, berinteraksi dan saling berkomunikasi antara masyarakat ataupun antar negara. Oke, baik. Dari materi yang Bapak Guru sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih bingung, yang mau bertanya silakan bertanya. Tidak ada? Mengerti? Ya, Pak. Oke, baik. Supaya kalian tidak terlalu jenuh dan supaya kalian tetap semangat, saya akan memberikan kalian tugas yang harus dikerjakan sekarang, dan kalian dibentuk dalam 2 kelompok. Silakan bekerja, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan bekerja. Ya, kerja sudah. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Kelompok Kelompok 1, silakan maju. Ya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Siap. Ya. Saat ini kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, soal pertama, sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Kami dapat di sini
sini, yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Terus Yang kedua, sebutkan 5 negara yang bergabung dengan ASEAN. kami jawab Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yang ketiga, pada tahun berapakah ASEAN didirikan? Pada tanggal 8 Agustus 1967. Oke baik. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut, salut, salut untuk kelompok 1. Salut. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Yang kelompok 2 silakan maju. Bapak Dibas, pagi. Yang pertama, sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Negara yang pendiri ASEAN yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sebutkan 5 negara yang bergabung dengan ASEAN. Yang pertama Brunei Darussalam, yang kedua Vietnam, yang ketiga Laos, yang keempat Myanmar, yang kelima Kamboja. Pada tanggal berapakah ASEAN didirikan? Kami menjawab pada tanggal 8 Agustus 1967. Baik. Kasih VOV kepada kelompok 2. Kasih BOB, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Lihat, cacat-cacat. Oke baik, terima kasih kepada adik-adik semua karena telah mengerjakan soal-soalnya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, kita mengambil kesimpulan dari topik pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum itu mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang sudah telah pelajari hari ini. Saya Pak. Ya, Yohan, silakan. Menurut saya kesimpulan dari ASEAN ini Pak, ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi regional yang didirikan pada 8 Agustus 1997 di Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya, oke baik, terima kasih. Tepuk salut untuk teman Yohan. Tepuk salut untuk Yohan. Salut, salut untuk Yohan. Salut. Jadi ASEAN itu adalah organisasi regional yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1997, tepatnya itu di Bangkok, dan didirikan oleh 5 negara tadi, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan mereka memiliki tujuan utama mendirikan sebuah ASEAN ini, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemajuan sosial, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sehingga sampai saat ini Asia Tenggara atau ASEAN masih berdiri kokoh. Ya, seperti itu. Jadi sekian saja materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, kepada adik Yohan, silakan maju. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Kristus, Maria dan Sang Yosef. Amin. Silakan pulang.